Yudi. Setelah melalui pasang surut, akhirnya aku bisa menjadi pengantinmu. Jie Gao. Saat ini betapa sakitnya aku. Apa kau tahu? Aku sangat kecewa padamu. Sebenarnya, aku ingin mengambil kesempatan malam ini kepada semua tamu di sini, serta kepada semua keluarga dan teman yang peduli pada Rui Hua, untuk mengumumkan hal penting. Untuk sebuah penunjukan dan pemberhentian personal penting. Manajer Umum Departemen Plain Gold Rui Hua, MSMU Zion. Dan Kepala Desainer Rui Hua Miss Jie Gao. Secara diam-diam mentransfer saham mereka yang telah membahayakan kepentingan perusahaan. Karena itu aku mengajukan ke Dewan Direksi untuk pemberhentian kedua orang tersebut dan pemutusan hubungan kerja. Yuzi, mengapa kau bicara omong kosong pada acara penting seperti ini? Omong kosong. Apakah aku bicara omong kosong atau tidak? Manajer Umum MU. MU Zion, kau pasti tahu. Kau adalah Bibi Jie Gao. Dan kalian diam-diam berkolusi, merugikan kepentingan bisnis perusahaan. Apakah kau ingin aku memanggil saksi ke sini? Apakah kau benar-benar ingin aku menunjukkan bukti di sini? Apakah kau mau? Aku MU Zion. Kepada keluarga Yu, kepada Rui Hua, aku telah mencurahkan diri. Tapi tak disangka, ternyata hampir tak ada artinya. Ternyata keluargamu Yu, kalian tak pernah memperlakukan aku sebagai bagian dari keluarga. Jie Gao. Kamu lihat itu. Ini adalah pria dari keluarga Yu. Berani kamu menikahinya. Begitu beraninya kamu menikahinya. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Kamu yang buat keputusan untukku. Zion MU dan kamu sudah berusaha keras untuk menyembunyikan hubungan kalian di belakangku, dan semua yang sudah kamu lakukan bukan alasan yang bagus. Kamu selalu bilang bahwa kamu tidak bisa membaca pikiranku, dan kamu selalu bilang bahwa aku tidak bisa membaca pikiranmu. Akhirnya ternyata aku yang tidak bisa membaca pikiranmu. Dan baiklah. Dan aku akhirnya tahu apa yang kamu pikirkan tentangku. Tolong jangan berpura-pura polos sekarang. Untuk berpura-pura mencintaiku begitu. Aku ingatkan kamu, permainan sudah selesai. Mantan tunanganku.
Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kenapa? Kenapa kamu mempermalukanku begitu di upacara pertunangan? Kamu yang mempermalukan Ruihua dan aku pertama. Kamu merasa malu. Dan kamu merasa menyedihkan, bukan? Jadi aku bawa kamu ke sini untuk menjaga martabatmu. Apa yang kamu bicarakan? Jangan berpura-pura bodoh. Sekarang aku beritahu kamu. Bibi kesayanganmu bersekongkol dengan Vance telah mendapatkan 49% saham di Ruihua. Jadi artinya Vance hanya punya kepentingan singkat 2% untuk mengontrol Ruihua. Bagaimana menurutmu cara bibimu mendapatkan 2% saham di Ruihua? Kamu maksud? Tidak mungkin. Bibiku bilang dia mau pinjam ekuitas dariku untuk pembayaran hipotek. Bagaimana mungkin mengkhianati Ruihua? Tampaknya dia berbohong padaku. Itu tidak benar. Yusi, biarkan aku menjelaskan, tolong. Itu tidak benar. Pada kesempatan ini, bagaimana mungkin aku bisa mempercayaimu? Sejak aku tahu, kamu telah berbohong padaku tentang hubunganmu dengan MU Zion. Di sini, hatiku sudah hancur. Bukan karena tidak memberitahu tentang hubunganku dengan MU Zion. Itu salahku. Tapi kalian berdua selalu bermusuhan satu sama lain. Bagaimana mungkin aku bisa mengatakan yang sebenarnya? Aku bersumpah, aku tak pernah mengkhianatimu. Baiklah, jangan cari-cari alasan untuk dirimu sendiri. Dan jangan berpura-pura polos di hadapanku. Kamu adalah orang yang mengkhianati Ruihua. Orang yang mengkhianati kepercayaan nenek. Dan kamu juga. Dan kamu adalah orangnya yang menghancurkan cinta kita. Kamu benar. Aku sudah memutuskan untuk mempercayaimu. Dan meskipun semua bukti ada di depan mataku, aku tetap memutuskan untuk mempercayaimu. Bagaimana denganmu? Aku sudah memberimu lebih banyak kesempatan untuk jujur padaku. Aku memang memberimu lebih banyak kesempatan. Tapi kamu selalu mengecewakanku. Namun aku tetap ingin berterima kasih padamu. Kalau tidak, aku tak akan bisa mengalahkannya dalam permainannya sendiri tanpamu. Dan MU Zion, dia takkan mudah terjebak. Mengalahkannya dalam permainannya sendiri? Yugi, kamu sudah lama mencurigaiku, kan? Kamu sudah tahu segalanya, tapi kamu menahan diri untuk tidak bicara dan kamu seolah-olah kamu tak tahu apa-apa, hanya menunggu upacara pertunangan untuk menghancurkan hatiku. Bukan? Cinta kita layak untuk kepercayaanmu. Jadi apa hubungan kita bagimu? Kamu tidak layak untuk menyebutnya. Apakah itu keinginan kita? Kamu memilih bekerja di Departemen Emas Polos sejak awal untuk mendukung MU Zion. Dan kamu membuat berbagai alasan untuk menipuku. Dan membuatku mendukungmu. Ingat suatu kali aku pergi ke rumah teh untuk menyelidiki bukti kolusi antara Zion MU dan pihak luar. Dan kamu yang menghentikanku. Kamu memanfaatkan perasaanku padamu untuk membuatku mempercayaimu. Kamu telah menipuku lama. Dan kamu terus-menerus mengkhianatiku di hatimu. Aku hanyalah alatmu untuk membantu MU Zion menipu Ruihua. Tak terbayangkan itulah yang kamu pikirkan tentangku. Mengapa kamu tidak bertanya padaku sebelumnya atau mendengarkan penjelasanku? Bertanya padamu sebelumnya. Jika aku bertanya padamu sebelumnya, maka kamu bisa membuat kebohongan yang lebih sempurna untuk menipuku, bukan? Selain itu, apakah aku pernah memilih untuk mempercayaimu? Apakah aku bertanya padamu? Seharusnya tidak ada lagi rahasia di antara kita di masa depan. Dan apa yang kamu katakan padaku?
Ini semua salahku. Kalian semua lebih bijak dariku. Hanya aku yang bodoh. Kamu mengatakan cinta kita seperti pohon kehidupan. Hidup. Dan terus tumbuh. Sekarang bisakah kamu memberitahuku apakah itu mewakili cinta kita? Atau kebencian? Kemunafikan? Atau percaya? Jie Gao. Aku tidak bisa benar-benar mengerti kamu. Dan aku bahkan tidak bisa mengenali siapa kamu sebenarnya. Desainmu sama seperti dirimu, yang membuatku merasa palsu. Dan muak. You Ahi. Kamu brengsek. Apa kesalahan Xiao Jia? Mengapa kamu menghinanya di depan orang-orang? Bicara. Masih tertawa kamu brengsek. Camel. Paman Gao. Paman Gao. Tolong tenang. Jika kamu berkelahi di sini, tidak akan baik untuk siapapun. Aku adalah ayah Xiao Jie. Dan aku harus memberinya pelajaran untuk anakku. Tolong dengarkan aku Paman Gao. Ini adalah upacara Rui Hua. Dan Hui Hui adalah desainer perusahaan kita. Kamu mungkin tidak peduli tentang Rui Hua. Meski begitu kamu harus peduli tentang Hui Hui. Benarkan? Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Xiao Jie, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ceritakan padaku. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Konyol. Gagasan siapa? Aku. Kakakku baru tahu. Oke. Kamu ingin jadi pahlawannya. Kamu sangat dewasa ya? Beraninya kamu membuat keputusan besar. Sendirian. Tidak apa-apa. Aku tahu kamu tidak pernah menghormatiku sebagai nenekmu. Tapi bagaimana kamu bisa mengabaikan kehormatan Rui Hua? Aku tidak bisa membiarkan siapapun merugikan kepentingan perusahaan kita. Oke. Ziun memang mencoba. Dan kita punya semua cara untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana denganmu? Kamu telah memilih yang terburuk. Dan kamu sudah mengumumkan keputusan ini. Pada kesempatan besar ini, apa kamu tahu berapa banyak kerusakan yang telah terjadi pada kehormatan Rui Hua? Nenek tolong tenang dulu. Yuzi, dia terlalu naif untuk mengetahui semuanya. Tapi untungnya, dia menyadarinya tepat waktu. Sehingga tidak ada kerusakan lebih lanjut. Yuzi, kamu harus minta maaf pada nenek. Nenek. Jika aku memberitahumu semua hal secara pribadi, apakah kamu akan memaafkan Mu Ziun lagi?
Seperti terakhir kali, Kamu, Yuzhi ini tentang masa depan Ruihua. Nenek tidak akan berpihak pada siapapun. aku tak pernah menyangka bahwa kamu membenci Ziun sebegitu dalamnya. Dan aku bahkan tidak pernah berpikir bahwa aku mengirimmu keluar beberapa tahun lalu bisa membuatmu membenciku. Itulah alasan dibalik semua yang telah kamu lakukan. Kita adalah keluarga. Mengapa kita tidak bisa duduk bersama? Nenek, aku tak percaya kamu masih menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Apa yang telah dia lakukan adalah merugikan kepentingan Ruihua. Kamu akan dimanfaatkan olehnya jika kamu tidak mengubah pikiranmu. Mulai sekarang, kita tidak perlu khawatir akan dikhianati oleh keluarga sendiri. Aku dan saudaraku bisa bertanggung jawab atas segala sesuatunya dan masa depan Ruihua akan cerah. Semua ini jauh lebih baik daripada urusan dengan keluarga yang munafik. Katakan padaku, apa yang telah kamu lakukan dengan 2% saham yang aku berikan padamu? Aku ingin tahu kebenarannya. Apa kamu malu memberitahuku tentang itu? Apakah semua yang dikatakan Yusi benar? Riba, merasa depresi, semua itu adalah penipuan. Di mana kamu menipu saya? Untuk 2% saham. Untuk menjual Ruihua, benar kan? Benar? Saya berusaha keras untuk mendapatkan 2% saham itu, hanya untuk menjualnya. Apa ada yang salah dengan itu? Saya sudah bekerja keras di Ruihua selama bertahun-tahun. Dan ICU harga yang harus mereka berikan kepada saya. Bagaimana dengan saya? Karena dikhianati oleh keluarga saya, apa saya melakukan kesalahan? Saya akan mengganti kerugianmu ketika saya mendapatkan uang. Bukan hanya kamu, tapi juga ibumu bisa hidup seperti yang kalian inginkan. Kalian berdua bisa pergi dari sini. Bukankah ini bagus? Hidup seperti yang saya inginkan? Kamu tahu betapa saya mencintai Yushi, tapi kamu menipu saya untuk menandatangani kontrak pengalihan yang benar-benar merusak hubungan antara Yushi dan saya. Hanya karena kamu, saya mengkhianati orang yang saya cintai. Dan sekarang saya tidak punya apa-apa dalam hidup. Saya memang menipu kamu. Begitu juga Yuzhi. Apa ada perbedaan antara Yuzhi dan saya? Dia adalah orang yang kamu cintai. Bagaimana dengan dia? Apa dia mencintaimu sebanyak kamu mencintainya? Lihat apa yang dia lakukan padamu di acara malam ini. Apa ada yang berbeda dengan saya? Yuzhi, dia sudah tahu hubungan antara kita. Tapi dia tidak mengungkapkan kebenaran dan mencoba menguji pendapatmu. Apakah kamu masih percaya bahwa dia selalu jujur padamu? Dia telah menipumu sepanjang jalan, dan ternyata dia berpura-pura padamu bahwa dia tidak tahu apa-apa. Tapi sebenarnya dia sedang merencanakan untuk mengatakan yang sebenarnya. Di upacara pertunanganmu, di momen sebesar itu, di depan semua tamu, hanya untuk menghina dirimu. Betapa jahatnya dia. Aku duluan yang menipunya. Xiao Jie, kamu begitu baik. Jangan menipu dirimu lagi, tolong. Yuzi, dia selalu memanfaatkanmu demi kepentingannya sendiri agar bisa mengalahkanku. Aku tak tahu sudah berapa lama dia mengetahui hubungan antara kita dan sudah berapa lama dia merencanakan skema ini. Dia adalah orang yang licik, yang suka merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan orang lain. Kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Apakah kamu tidak merasa ada yang mengerikan darinya? Xiao Jie, pikirkanlah. Jika dia benar-benar sangat mencintaimu, bagaimana mungkin dia melakukan hal semacam ini malam ini? Hentikan! Aku mohon. Dengarkan aku. Hari ini, demi kepentingan pribadi, Yushi pasti akan memilih keuntungan. Cinta darimu tidak berarti apa-apa baginya. Karir dan cinta. Dia memilih yang pertama. Bagaimana denganmu, Bibi?
Apakah kau juga membuat pilihan yang sama? Xiao Jie, kalian berdua sudah dewasa. Dan kalian bisa membuat keputusan sendiri. Karena ini sudah terjadi. Biarkan saja berlalu. Ikuti proses untuk nasib soal ini secepat mungkin. Yui, kamu harus mengurangi pengaruhnya. Sampai seminimal mungkin. Itu saja yang kuminta darimu. Nenek, aku tidak akan mengecewakanmu. Duduklah kalian berdua. Ziun mengundurkan diri, jadi harus ada seseorang yang menggantikan posisinya. Nenek benar. Ziun pergi. Dan seseorang harus mengambil alih posisinya, agar perusahaan tidak kacau. Yuzi, aku ingin kamu mengambil alih posisinya. Tidak. Nenek kakakku punya bakat. Dan pengalaman yang kaya. Seharusnya aku. Dia sibuk mengatur departemen inlay perhiasan. Dan dia juga CFO Ruihua. Kamu sudah membuat kekacauan. Maka kamu harus bertanggung jawab. Kelola departemen emas polos. Jangan mengecewakanku lagi. Nenek. Berhenti. Aku merasa sangat lelah hari ini. Hanya ingin pulang. Yui, antar aku pulang. Kak. Nenek. Nenek. Aku tidak mengerti. Mengapa kamu membiarkan Yusi mengambil alih departemen emas polos? Kupikir itu keputusan yang sangat bijaksana. Kakakmu dan kamu, satu mengelola departemen emas polos, yang lain mengelola departemen inlay perhiasan. Itu sempurna untuk kalian berdua. Nenek, kita semua tahu. Departemen emas polos adalah bagian yang sangat penting dari Ruihua. Aku adalah cucu tertua keluarga Yu. Saya langsung melanjutkan studi master setelah kemudian saya belajar manajemen dan bisnis setelah kamu. Apa ambisi hidupku? Kamu seharusnya sudah tahu dengan jelas. Yuzi sudah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun. Centia masih sangat kurang dalam pengalaman manajemen. Nenek, bisakah kamu tenang? Menyerahkan departemen emas polos padanya untuk dikelola? Duduklah. Yui, saya tahu kamu pasti merasa tidak puas dengan ini. Kamu benar, Nenek. Saya tahu karena Museum. Apa yang terjadi di masa lalu. Hal itu membuatmu merasa percaya. Kita bisa, dalam aspek lain, memberinya perhatian lebih. Tapi kita tidak bisa mengorbankan masa depan Ruihua hanya untuk membuatnya bahagia. Nenek, saya tidak mengejar kekuasaan atau keuntungan pribadi. Saya melakukan segalanya hanya demi kebaikan Ruihua. Saya hanya berharap Nenek menggunakan orang yang tepat. Baik kakakmu maupun kamu, saya sudah mengamati kalian berdua cukup lama. Kamu dapat diandalkan. Dan memiliki pengalaman manajemen yang kaya. Yuzi tidak punya pengalaman manajemen sama sekali. Dia tampak ceroboh dan santai. Tapi dia memiliki semangat inovasi. Dan mampu memikul tanggung jawab. Karena Ziun sudah pergi. Jika dalam jangka pendek departemen emas polos pasti akan mengalami gejolak. Hal serupa tidak boleh terjadi pada departemen perhiasan bertatahkan. Kamu juga adalah CFO Ruihua. Stabilitas Ruihua bergantung padamu. Tapi departemen emas polos lebih penting bagi kestabilan Ruihua. Ketika Ziun mengelola departemen emas polos selama bertahun-tahun, ada penurunan laba dari tahun ke tahun. Kalau mereka tidak berinovasi dan reformasi, saya khawatir akan tertinggal. Tapi saya pikir, ini kesempatan bagus. Saya ingin jadi komandan untuk membantu Yuzi dan kamu untuk mewujudkan semua ide kalian. Kalau kita berhasil, dia akan jadi partner yang baik buat kamu. Nenek, Tolong hentikan. Sudah terlalu banyak hal malam ini. Saya lelah. Saya akan naik ke atas dan istirahat.
Ini disebut pohon kehidupan, simbol harapan. Kita dalam situasi ini masih bisa melihat pohon ini. Itu pertanda keberuntungan. Saya yakin akan membawa kamu keluar dari hutan ini. Tiga. Kamu masih menyimpan daun ini. Tentu saja. Ini hadiah pertama dari kamu. Saya harus menjaganya. Gao Jie, kamu memperlakukan tante seperti ibumu. Menganggap Yusi sebagai seseorang yang akan kamu habiskan hidupmu bersamanya. Tapi bagaimana mereka memperlakukanmu? Satu menganggap cinta keluarga sebagai chip untuk bermain. Satu menganggap cinta sebagai lelucon untuk diceritakan. Pada akhirnya, hanya ada satu orang yang terjebak dalam permainan, yaitu kamu. Halo Gao Jie, akhirnya kamu angkat telepon. Pinzen, maaf. Saya membuatmu khawatir. Saya tidak punya banyak teman. Syukurlah saya punya kamu. Di mana kamu? Biar saya jemput, oke? Halo? Tidak apa-apa. Aku sudah membawa ibu bersama dan pergi. Pergi. Jangan terlalu emosional Gao Jie. Ibumu baru saja membaik. Kamu membuat kekacauan ini. Semuanya sia-sia. Zaeja, aku tahu kamu tidak bahagia. Biarkan ayah membantumu, oke? Bawa ibu kembali sekarang. Ayah memohon padamu. Halo Gao Jie. Pinzen, katakan pada Gao Hai. Jangan repot-repot mencari kami mulai sekarang. Selamat tinggal. Halo Gao Jie. Apa yang harus aku lakukan? Ibu, maafkan aku. Tolong biarkan aku egois kali ini. Menendang Mu Ziun keluar dari permainan. Apakah itu bantuan darimu? Atau aku digunakan olehmu? Yusi. Yusi. Bangun. Ini hal yang sudah kamu lakukan. Jangan hanya minum untuk melarikan diri. Kakak. Urusanku sudah selesai. Seharusnya aku bahagia di sini. Apa yang kamu lakukan? Di sini. Seharusnya aku bahagia. Di sini aku bersulang untukmu. Di sini. Bersulang untuk apa? Bersulang untuk apa? Apa yang salah denganmu? Turun kamu. Apa yang kamu lakukan? Sekarang kamu merasa tidak enak. Mengapa kamu melakukan hal-hal dengan begitu tajam, dan menyembunyikan hal-hal dariku, tidak berbicara padaku? Apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai kakakmu? Kakak, biarkan aku bertanya. Jika aku memberitahumu sebelumnya,
Apakah kamu setuju denganku, atau hentikan aku? Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Ruihua bukan hanya milikmu. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal-hal hanya dengan caramu. Maaf, aku minta maaf. Aku seharusnya tidak pernah menganggap Ruihua sebagai lelucon. Aku minta maaf. Tapi hal ini, bukankah ini tentang hubunganku? Bukankah ini masalah hubunganku? Bukankah Gao Jie kekasihku? Bukankah seharusnya aku yang memutuskan? Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Bahkan di saat terakhir aku naik ke panggung, aku tidak tahu harus memilih apa. Kamu tahu apa masalah terbesarmu? Itu adalah kamu membiarkan dirimu dengan temperamenmu sendiri. Kamu tidak memikirkan orang lain dan konsekuensi yang menyertainya. Sadar sekarang, kamu akan pergi ke tim emas polos untuk mengambil alih. Siapapun yang menginginkannya bisa mengambilnya. Aku tidak menginginkannya. Apa katakan lagi? Aku bilang tim emas polos. Siapapun yang menginginkannya bisa mengambilnya. Aku tidak menginginkannya. Kamu tidak menginginkannya. Siapa yang menginginkannya silakan ambil. Tahukah kamu berapa banyak orang yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk posisi yang mereka tidak pernah dapatkan? Tapi kamu mendapatkannya dengan mudah. Dan kamu ingin membuangnya. Apa pendapatmu tentang Ruihua? Masa depan Ruihua tidak pernah penting di hatimu. Kamu dingin dan bermain dengan trik jahat. Bangunlah kamu. Duduk. Ayo bangun sekarang juga. Dan tangani situasi ini sekarang. Kamu dengar aku. Aku jahat, aku jahat. Aku jahat, aku tidak akan pernah memikirkan Gao Jie. Saudara, apakah kamu tahu? Sampai sekarang aku berharap ada seseorang bisa memberitahuku bahwa aku telah salah padanya. Gao Jie bukanlah apa yang kamu pikirkan. Kamu telah salah padanya. Tapi ketika aku memikirkan Gao Jie dan Mu Ziun, Hentikan minumnya. bisakah aku memohon padamu untuk meninggalkanku sendiri? Kita sudah berakhir. Aku sudah mengusir Mu Ziun pergi demi kamu. Tinggalkan aku sendiri, oke? Berikan padaku. Oke. Sebanyak apapun kamu ingin minum, aku tidak akan mengontrolmu. Yuzi, bahkan kepada cintamu yang paling kamu sayangi, kamu bisa dengan mudah berbohong dan mempermalukan tanpa emosi. Apakah aku saudaramu akan menjadi dikhianati suatu hari nanti, seperti apa yang kamu lakukan sekarang?
Apa yang kamu masak? Aku sedang mengerjakan masakan rumahan pribadi. Jangan datang lebih dekat. Apa kamu butuh bantuanku? Baiklah, bantu aku mengikat rambutku. Ini begitu longgar. Kemari. Tercium harum. Oke. Terima kasih. Jangan lihat itu. Perlahan. Ini hampir selesai. Kenangan itu indah tapi kejam. Cintamu begitu tulus. Ajari aku untuk menjadi dekaden. Mama. Akhirnya aku mengusir orang-orang yang pernah menyakitimu. Tapi kenapa aku masih sedih? Aku sendirian. Tak ada yang seperti kamu yang akan merawatku. Lihat ini Pak Yu. Bagus, lanjutkan. Oke. Pak Yu, bisa lihat ini. Pak Yu, bagaimana pendapatmu tentang desainku? Oke, terima kasih. Ini. Struktur daunnya terlalu rumit. Perlu disederhanakan, tidak buruk. Keren, terima kasih. Kategori dan fitur. Berlian dan zamrud. Berlian dibagi menjadi 23 tingkatan nada, dari D ke Z. D adalah tingkat tertinggi. Kamu harus mengingat semua ini. Dan kejernihan berlian dibagi menjadi beberapa tingkat ini. Kenapa kita harus belajar ini? Di industri perhiasan, kamu harus tahu segalanya tentang perhiasan, baru kamu bisa mempunyai kendali. Lihat kamu. Apa? Ada masalah dengan kerja keras? Apa kamu begadang lagi? Benar kan? Kamu belum istirahat yang cukup. Nenek, aku sedang mengumpulkan tren dari semua aksesoris emas dalam 3 tahun. Pepatah lama mengatakan, jika kamu mengenali dirimu dan musuhmu, kamu tak akan pernah kalah dalam pertempuran. Aku harus berada di depan semua orang dan aku mengambil keuntungan. Menurutku, sebelum itu, kamu jatuh sakit. Tidak, aku tahu apa yang aku lakukan. Tidak, kamu tidak tahu. Kau tidak tahu apa-apa. Sejak peringatan, kau belum tidur nyenyak selama setengah bulan. Setiap malam adalah begadang. Kau membahayakan dirimu sendiri. Alasannya adalah karena aku harus membuatnya kembali. Aku tahu kau bekerja sangat keras. Itu karena Gaujie. Tapi, aku khawatir. Aku harap kau bisa pulih dari itu secepatnya.
Apa yang kau bicarakan, Nani? Aku baik-baik saja. Aku harus bekerja. Jadi, aku bisa membuktikan diriku. Kau menyadarinya sendiri. Tapi aku memerintahkanmu. Pergi tidur sekarang. Istirahat yang cukup. Ya, Nyonya. Gao Jie. Bisakah aku minta air? Aku tahu kau lapar. Makan malam hampir siap. Yuzhi teruskan. Seri Hui Xian, meskipun sukses, tapi grup kita hanya punya satu produk. Tidak cukup. Tren berubah sangat cepat. Konsumen pelupa. Kita perlu merilis produk baru. Jadi maksudmu? Hui. Kuharap kamu bisa bawa instruktur Wu ke sini untuk membantu. Minta bantuan dari Cilian. Kamu harus percaya padaku. Hui, bukan itu maksudku. Aku tidak ingin menggantikanmu dengan instruktur Wu. Aku berharap kalian berdua bisa bekerja sama. Meluncurkan produk yang dirancang bersama. Dalam hal itu juga bagus untuk promosi komersial. Dirancang bersama. Setelah Mu Ziun pergi, sangat penting bagi Rui Hua. Kita tidak punya cara lain selain meluncurkan produk baru untuk meningkatkan kesadaran pasar. Sehingga kita bisa mengalahkan grup lain Gold, mendapatkan lebih banyak sumber daya. Oke. Keren. Kembali bekerja. Aku menunggu kabar baikmu. Pekerjaan bukan segalanya. Terkadang kamu perlu peduli pada keluargamu. Siapa? Yuzhi tidak menjawab teleponku. Apakah kalian sering berhubungan? Ini waktu kerja. Jika pertanyaanmu tidak terkait dengan pekerjaanmu, aku khawatir tidak punya waktu untuk menjawab. Oke, bos.
Baunya enak sekali. Kenapa kamu minum banyak sekali? Aku buatkanmu sup. Kalau tidak besok kamu akan merasa tidak enak. Yuzi, bersihkan dirimu. Kenapa? Sekarang kamu melihatku. Aku bukan Gao Jie. Pasti kamu kecewa. Yuzi, jangan bodoh. Gao Jie sudah mengkhianatimu. Aku yang selalu ada di sisimu sepanjang waktu. Aku merasa sangat buruk, dikhianati. Terima kasih atas peringatannya. Salahku? Aku tidak bermaksud merusak perasaanmu. Aku hanya khawatir padamu. Aku tahu, kamu terluka begitu parah. Ingin melaluinya. Tapi itu tidak mudah. Jadi berhenti menggangguku. Yuzi, aku mengerti perasaanmu. Aku senang berbagi denganmu. Jika kamu tidak mau, tidak apa-apa, setidaknya aku bisa berbicara denganmu. Kau tidak akan begitu kesepian. Kenapa? Kakakku memperlakukanmu yang terbaik di seluruh perusahaan. Kamu seharusnya paling dekat dengan kakakku. Aku belum melakukan apapun untukmu, dan aku tidak layak. Kenapa kamu tidak melepaskannya? Yuzi, jika aku jatuh cinta pada seseorang, aku hanya memikirkan dia. Kekayaan kekuasaan tidak pernah menggangguku. Aku tahu, aku sangat kasar. Tapi aku akan berubah. Yuzi, bisakah aku mendapatkan kesempatan lagi? Bahkan jika kita memulai sebagai teman, itu semua baik. Aku tidak bisa mengendalikanmu. Tapi kamu tahu. Apa yang aku pikirkan dari awal? Kamu tidak menolakku. Jadi aku masih punya kesempatan. Gao Hui, apakah kamu adalah jinsku? Kamu ingin mendirikan laboratorium penelitian untuk meningkatkan citra merek mitra yang kamu sebutkan. Aku Tunggu sebentar. Bro, Kenapa kamu di sini?
Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan Yushi. Bisakah kamu pergi? Aku belum selesai bicara. Yui, apa? Baiklah Gao Hui, kamu bisa pergi sekarang. Ini antara aku dan saudaraku. Jangan lihat aku seperti itu. Rasanya, aku melakukan sesuatu yang salah. Tidakkah kamu ingin menjelaskan mengapa Gao Hui ada di tempatmu? Dia datang ke sini atas kemauannya sendiri. Aku tidak bisa menyuruhnya pergi, seperti kamu. Kamu tidak punya perasaan untuk Gao Hui. Kamu harus menjaga jarak darinya. Kamu memberinya harapan, tapi tidak ada janji. Apakah kamu pikir itu menyenangkan? Aku selalu memberitahu jelas sekali. Kita hanya teman. Namun, kamu mencoba membuat kami jodoh. Apa maksudmu? Apa yang paling aku tahu adalah, di dunia ini, hubungan adalah sampah. Hal yang paling tidak berarti. Aku tidak ingin membuang waktu untuk hubungan apapun. Kamu bilang padaku jangan menghubungi Gao Hui. Mengapa kamu tidak bilang padanya, jangan datang padaku? Brengsek. Yu Ahi. Kamu pernah disakiti oleh seseorang. Berhenti menyakiti orang lain. Ada kabar? Maaf? Lu semua santai aja. Dadah? Keren. Apa aku ganggu? Sini duduk. Ada kabar dari Gao Jie? Ada apa? Belum. Meskipun aku cari komunitas desain di mana-mana. Kalau aku dengar apa-apa, aku bakal kasih tahu kamu secepatnya. Makasih si Chen. Sekarang, mungkin kamu satu-satunya harapanku. Itu salahku. Waktu kita defensi, aku punya kekhawatiran. Aku gak kasih tahu dia isi hatiku. Terus dia pergi ke Ruihua. Aku pikir, Yushi bisa kasih dia kebahagiaan. Tapi aku gak nyadar, hal kayak gini bakal terjadi. Kalau aku bisa lebih inisiatif, mungkin dia gak bakal terluka. Jangan nyalahin diri sendiri si Chen. Itu bukan salahmu. Gak ada yang tahu. Dia brengsek. Lagian, Gao Jie pasti tahu siapa yang terbaik. Setelah nemuin dia, aku bakal berusaha semampuku buat ngejodohin kalian berdua. Makasih. Tapi sekarang, aku beneran khawatir sama dia. Aku penasaran, gimana kabarnya? Apakah makanannya cukup? Apakah bajunya cukup? Apakah uangnya cukup? Kita cuma berharap kita bisa nemuin dia secepatnya. Mama kemari. Jangan makan terlalu cepat, pelan-pelan. Gorengan ditambah roti pipi. Jie suka makan ini. Panas, sangat panas. Apakah terlalu panas? Ayo, semuanya baik-baik saja. Menyenangkan. Tidak panas, sangat menyenangkan. Mama, sekarang hanya ada kamu dan aku. Apapun yang terjadi, aku akan mengikutimu selalu. Aku mau air. Tunggu. Ini. Pelan-pelan. Jie, kamu makan. Lihat kamu berkeringat. Setelah bertemu denganmu, jadi aku punya alasan untuk pulang. Rumahku adalah dimanapun kamu berada. Gao Jie, jangan pikirkan lagi.
Jie. Gao Jie mulai hidup baru. Kamu bisa melakukannya. Terima kasih atas apresiasinya. Kami menantikan untuk bekerja sama dengan kalian. Yui. Jangan senang dulu. Cilian. Permintaan secara detail. Aku tahu tapi bagaimanapun. Terima kasih atas kepercayaanmu. Cilian bekerja sama dengan Rui Hua. Rilis. Perhiasan yang ditandatangani bersama. Bukan aku. Putriku percaya padamu. Kalau bukan Hui Hui, terus membujukku. Aku tidak akan bekerja dengan Rui Hua. Ya, dengan senang hati. Untuk memiliki Hui Hui. Selanjutnya, mari kita bahas detailnya. Permisi, saya bertemu dengan seorang penyedia pagi ini. Tidak apa-apa, kita baru saja akan memulai. Bisakah kita mulai? Kami grup Mosaik sedang mengadakan pertemuan Apa yang dengan